Okey, salam dan selamat hari semua. Ini adalah program Audiosia Naratif Malaysia. Siri Audiosia Naratif Malaysia ini adalah satu usaha untuk membincangkan pembangunan dan juga perkembangan sains sosial di Malaysia bersama dengan ahli-ahli akademik dan sarjana yang pernah terlibat dan berperanan dalam membangunkan lapangan sains sosial di Malaysia. Jadi bersama kita pada hari ini adalah Prof. Abdul Halim Ali dan beliau, bagi mungkin mereka yang di sekitar UKM dan Bangi, mungkin nama beliau tidak asing lagi, terkenal. Mungkin saya berkongsi sedikit tentang Prof. Prof dulunya sangat berpengalaman dan terlibat di Jabatan Sosiologi dan Antropologi di UKM. Beliau, Prof. Halim juga pernah memegang kerusi Nusantara di Institut Kajian Asia Timur di UNIMAS. Jadi pada hari ini kita ingin membincangkan berkenaan lapangan sains sosial bersama Prof. Halim. Terima kasih Prof. Halim kerana sudi bersama kami. Jadi saya ingin, mungkin kita boleh bermula dengan beberapa perbincangan umum. Jadi saya ingin bertanya Prof. Halim, jadi kita melihat suasana Malaysia pada hari ini dan begitu banyak yang berlaku. Saya ingin bertanyakan dan ingin melontarkan mungkin sebagai permulaan kepada Prof. Pada pandangan Prof, adakah atau apakah satu fenomena sosial atau keadaan sosial yang harus kita mengambil tahu dan memberi perhatian pada masa kini? Ya, saya rasa ada dua isu yang harus kita beri perhatian. Yang satu itu berkaitan dengan ketaksamaan ekonomi, ketaksamaan pendapatan, yang sendiri-sendirinya itu suatu yang serius, tetapi dia menjadi lebih serius lagi sekiranya ketidaksamaan pendapatan tadi hadir pada satu titik sama dengan etnik. Baik. Itu menjadi lebih. Baik. Jadi berbisa lagi. Tetapi antara dua itu kita harus sentiasa membedakan. Satu itu soal kelas, dan satu lagi soal etnik. Dan hubungan antara etnik dan kelas itu hubungan dialektikal. Dialektik artinya pada satu-satu ketika kelas itu lebih penting, tapi ada ketikanya etnik menjadi penting. Jadi tugas social science ialah mencari imbangan dialektik antara dua itu. Dan tidak hanya pergi kepada kelas dan tidak hanya juga kepada etnik. Yang kedua, ini berkaitan dengan soal nasional. National questions. Apakah yang dimaksudkan dengan bangsa Malaysia? Masalah ini kerana perkataan bangsa itu banyak arti. Bangsa boleh berarti satu darjat sosial. Dari bangsa yang baik. Bahasa menunjukkan bangsa, artinya bahasa itu bukan language, tapi tata cara, kelakuan menunjukkan derajat sosial. Bahasa itu menunjukkan bangsa. Dan bangsa dalam bahasa pasar dipakai sebagai kategori jenis. Kereta itu bangsa apa? Itu buatan Jepun. Seperti begitu ya. Tapi bangsa di sini mempunyai arti yang lain, yaitu nation. Jadi kalau itu menjadi masalah, ada yang mengusulkan pakai saja perkataan nasion. Karena kita pun pakai nasionalisme kita pakai. Dari asalnya nasion juga ya. Jadi itu apa saya kata tadi, soal persoalan nasional yang tidak terselesai. Sekarang ini menurut seorang sarjana ada 6 gagasan, ada 6 wawasan tentang bangsa Malaysia.
Baik. Dan antara 6 itu mereka berselisihan antara satu sama lain. Dan belum ada usaha yang gigih untuk menyelesaikan. Kita harus ada satu gagasan saja, tapi ada 6 yang berkompetisi sekarang ini antara satu sama lain. Tentang. Jadi ini yang perlu kita selesaikan, dan bersama-sama dengan ketidaksamaan ekonomi tadi yang hadir pada titik yang sama dengan etnik tadi, dan juga wawasan bangsa tadi. Ini adalah tugas sains sosial yang penting, yang harus digemblengkan oleh generasi baru ahli sains sosial. Jadi kalau lanjutan daripada itu, boleh saya bertanyakan kepada Prof. Jadi kalau Prof menyebut tentang, dan saya merasakan ini memang sangat persoalan yang sangat memang penting sekali lah, ke titik temuan antara ketaksamaan ekonomi bersama dengan etnik, tambah pula dengan soal-soal bangsa, soal nasional. Pada pandangan Prof, pada masa kini ada ke tidak, atau sama ada wujud kerangka atau teori sains sosial yang boleh membantu kita memahami atau sekurang-kurangnya untuk menjelaskan kenapa atau fenomena yang berlaku ini? Salah satu caranya adalah perekayasaan sosial atau social engineering, kejuruteraan sosial ya. Dan ini dimulakan pada 1971 yang di bawah program dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru itu pada sejarahnya itu diambil dari istilah yang dipakai oleh Vladimir Lenin. Yang pada waktu itu, walaupun di Rusia, walaupun ekonomi umumnya itu sosialis, tapi diizinkan melalui DEB-nya itu aktiviti-aktiviti pasar. Jadi di sini ditebalikkan. Dalam sistem kapitalis, maka diusulkan ada juga unsur sosialis di situ. Jadi itu penyelesaian ini adalah penyelesaian yang struktural, memerlukan satu penyelesaian struktural. Dan penyelesaian struktural itu yang terbaik itu adalah perekayasaan sosial. Tapi itu pada ketika itu ya. Kalau ke depan bagaimana? Atau yang ke depan ini atau sejak daripada itu? Ya, Pakatan Harapan membuat satu kontribusi yang bagus sekali dengan memperkenalkan wawasan ekonomi ke WKB 2030. Itu satu wawasan yang cukup baik, yang melihat kekurangan DEB itu, dan saya pikir itu satu proyek Pakatan Harapan. Tetapi sekarang sudah berpindah. Ada beberapa masalah. Ada perubahan pemerintahan. Dan saya pikir ini boleh menjadi jambatan antara PH dengan PM. Kita tumpu kepada soal ekonomi. Kerana saya pikir yang menjadi persoalan yang asasi itu adalah ekonomi tadi. Dan kalau mereka dapat bersatu dan tentang WKB 2030 ini dapat bersatu dengan dukungan sains sosial. Dengan dukungan sains sosial. Saya pikir saya optimis. Ada sinar yang mungkin boleh membantu harapan, sebab kalau tidak, kalau keadaan ini dibiarkan, barangkali akan menjadi lebih teruk lagi dan akan menyebabkan polarisasi masyarakat kalau tidak saya pikir itu pokoknya argumen saya
ekonomi itu adalah asas is the economy. Ya, seperti kata ada yang kata the economy stupid. Baik. Okay, Prof. Jadi kalau kita teruskan lagi, jadi Prof sememangnya bagaimana kita mahu mengungkapkan Prof memang sudah berpengalaman dan melihat banyak perubahan sekali kan. Prof terlibat sejak di UKM di Jabatan ANSOS yang kita panggil sebagai ANSOS, dan kemudiannya dengan beberapa gerakan akademik dan juga sosial dan juga institusi. Saya ingin bertanya kan, mungkin Prof boleh berkongsi dengan kita bagaimana Prof melihat peranan Prof dan juga mungkin idea Prof termasuk karya-karya Prof dalam pembangunan atau pertumbuhan sains sosial itu sendiri di Malaysia. Bagaimana kalau membuat satu renungan mungkin kembali dan melihat kembali, itu. Ya, sains sosial itu adalah antara disiplin akademik yang paling lambat dikembangkan. Yang paling lambat dikembangkan. Malah terdapat resistensi dari pihak universiti, sama ada di Singapura ataupun di Malaysia, tentang penubuhan. Kerana kebimbangan mereka, social science ini akan mengakibatkan apa. Jadi terdapat kebimbangan mereka umumnya pada waktu itu. Kerana gagasan-gagasan, idea-idea yang dibawa oleh social science itu adalah perubahan masyarakat, perubahan sosial, dan ini ditakuti oleh pemerintah pada waktu itu. Dan karena itu kita lihat tertubuhnya hanya 1970. You kembali kepada sejarah Universiti Malaya dari mulai di Singapura tahun 40-an hanya tahun 70 baru sains sosial. Ini membayangkan sesuatu ketidaktentuan atau apa yang dikatakan satu gap atau satu kekosongan. Dan nasib social science ini dideritai juga oleh disiplin filosofi. Filosofi itu dielakkan bahkan sehingga sekarang. Dan tetapi untungnya USM pada 1969 sudah ada. Social science. Baik. Okay. Universiti Malaya, universiti yang tertua hanya pada 1970. Yang ini perlu dibuat penyelidikan. Mengapa begitu ada kekosongan dengan 1 tahun itu? Adakah itu resistensi sosial, resistensi intelektual, atau dan barangkali politik sekali. Jadi kalau begitu, Prof menimbulkan tentang tumpuan sains sosial untuk transformasi masyarakat. Jadi kalau melihat kalau kita menyebut kajian Prof sendiri, apakah aspek-aspek kajian Prof yang menitik beratkan atau mempunyai hubungan dengan perubahan masyarakat ini? Yang ini dalam bidang apa atau dalam bentuk apa yang Prof melihat kajian sains sosial ini mengikut minat Prof? Saya melihat minat saya itu dalam konteks yang luas, yaitu perkembangan social science di UKM. Baik. Jabatan ANSOS, UKM, Sosiologi dan Sosiologi, itu tertubuh pada 18 Mei 1970. Dan pada permulaannya sangat didominasi pada pengamatan saya, didominasi
oleh aliran konservatif. Oh ya. Sains sosial. Ya. Funksionalisme menjadi suatu yang utama. Ya. Talcott Parsons itu menjadi dewanya. Ya. Disebabkan pengaruh luar juga. Itu pengaruh yang diambil dari UM yang dibawa ke UKM. Ya. Pada 1974 dianjurkan satu konferensi tentang orientasi. Sudah melihat kita tidak ada orientasi yang sesuai untuk masyarakat kita pada waktu itu. 1974 diadakan satu konferensi mencari mata angin, mencari matlamat social science pada waktu itu. Sains sosial pada waktu itu. Jadi pada 1974 tidak disebutkan mata angin tadi, tetapi menolak satu doktrin yang dominan dalam social science pada waktu itu, yaitu doktrin dari Max Weber. Oh, baik. Nah, Max Weber seorang sarjana Jerman menyatakan sosiologi itu harus bebas nilai. Jadi ini didapati tidak cocok dengan keadaan di Malaysia. Jadi ada satu usul dan diterima dalam konferensi itu pada 1974. Kita perlu ada satu sosiologi yang committed. Sosiologi committed kepada siapa? Kepada masyarakat. Socially committed sociology pada waktu itu. Jadi itu hanya satu deklarasi untuk dijadikan. Tetapi kemudiannya berkembang ya, Prof? Boleh dikatakan. Perkembangannya lambat juga. Hanya kira-kira 8 tahun kemudian timbul satu kesedaran di UKM, di antropologi dan sosiologi UKM, untuk memberi fokus kepada satu sektor dalam masyarakat, yaitu masyarakat tani. Jadi peasantry studies itu dikembangkan pada waktu itu. Jadi 8 tahun kemudian selepas 74. Mungkin ini adalah sejarah. Ini tidak terjadi dengan tiba-tiba begitu Jadi pada waktu itu ada rancangan program kajian yang cukup banyak pada waktu itu, secara proporsionalnya banyak, tentang peasantry studies, kajian golongan tani. Dan rangka pada waktu itu adanya development studies pada waktu itu. Jadi kajian tani tadi dimasukkan dalam rangka kajian pembangunan. Itu yang tertubuhnya pembangunan sains ke, Prof? Yang pada masa itu? Itu kemudian. Setelah itu, jadi itu tafsiran saya, itu adalah jawaban kepada tuntutan committed sociology tadi. Committed sociology. Satu. Dan setelah itu dia berkembang dari development studies, itu sudah timbul aliran. Terdapat 2 aliran pada waktu itu. Satu aliran funksionalisme. Ini tradisi dari dewa Talcott Parsons, dewa sosiologi. Dan satu lagi bermirip neo-Marxist. Yang gagasan oleh Gunder Frank. Yang dengan teori dependensinya, keterbergantungan itu, yaitu pusat dan pinggir, center dan periphery. Center itu adalah negara-negara
kapitalis dan imperialis, dan pinggir itu mereka yang negara yang dijajah. Jadi pada waktu itu ada aliran seperti itu, neo-Marxis. Tetapi ada juga yang minoriti yang cukup kecil yang melihat itu dari segi klasikal Marxisme. Jadi ada mungkin ada tiga aliran, pecahan kepada aliran kedua. Ya, malah klasikal Marxisme klasikal itu menjadi-jadi dengan adanya aliran artikulasi mode produksi, artinya cara produksi ekonomi lama dan baru itu terjadi secara pada satu ketika. Jadi ini adalah teori yang dikembangkan oleh Hamzah Alawi dari University Manchester. Jadi itulah pada waktu itu. Tapi yang dominan itu saya pikir tidak ada yang dominan. Kerana pada waktu itu dipikirkan koeksistensi aliran-aliran itu penting. Boleh wujud dengan baik. Ya begitu. Wujud dengan aman. dengan damai. Tapi senyap-senyap secara rahasia dikritiknya. Yang satu. Kalau saya boleh tanya Prof, sangat menarik sekali bila Prof menyebut tentang committed social science. Sebab itu satu mungkin kritik kepada apa yang mungkin yang Prof sebut tadi sebagai mainstream social science. Boleh saya tanya, siapa yang terlibat dalam aliran itu yang Prof boleh kongsikan? Siapa yang dikatakan socially committed social science dan juga kemudiannya bukan terpecah tapi terbahagi kepada aliran mungkin neo-Marxisme, klasikal Marxisme. Kalau saya boleh bertanya, Prof boleh berkongsi siapa-siapa yang pada 1974 itu watak yang memainkan peranan yang penting itu adalah Abdul Rahman Embong. Dia yang menyediakan kertas ke arah committed social science tadi. Committed sociology itu perkataan pada waktu itu. Dan kembangan dari itu adalah itu diprakarsakan oleh H.M. Dahlan yang menggunakan teori dependency tadi oleh Gunder Frank. Dan saya secara pribadi saya memakai orthodox Marxism sebagai sains sosial pada waktu itu. Melihat analisis kelas sebagai fundamental kepada penafsiran dan pemahaman masyarakat. Baik. Dan Wan Hashim Wante, dia memakai teori neo-Marxis yang gagasan tersebut dipelopori oleh Hamzah Alawi dari Manchester University. Baik. Okay. Saya pun teringat Prof sendiri pun kemudiannya terlibat dalam pembangunan dan juga perbincangan sains sosial di Sarawak. Jadi bagaimana Prof melihat kerangka ini sesuai atau kemudiannya digunakan dalam kajian Prof sendiri tentang masyarakat atau komuniti yang ada di Sarawak? Mungkin Prof boleh berkongsi sedikit tentang hubungan dan juga mungkin pembangunan ataupun perjalanan sains sosial kemudiannya di Sarawak. Di Sarawak terdapat kekhususan juga
pada ketika yang sama Edmund Leach dari London University telah sampai di Sarawak dan membuat kajian, dan antara sumbangannya yang baik itu adalah mengasing-asingkan karya social science daripada karya populer. Kerana sekian lama ya karya-karya populer yang ditulis oleh pegawai-pegawai kolonial dan juga penulis biasa itu sebenarnya bukan social science, katanya. Karena social science itu ada cirinya. Ada cirinya. Maka itu dijadikan sains. Yang lain itu katanya tidak. Jadi saya fikir sumbangan Edmund Leach kepada perkembangan sains sosial di Sarawak itu besar sekali. Itu dia menentukan satu garis, apakah kajian social science dan apakah kajian yang bukan social science. Mungkin sekadar penceritaan atau pendokumentasian sahaja. Cerita-cerita. Baik. Lepas tu Prof, saya pun tertarik untuk bertanya, dan Prof menyebut tentang, dan saya percaya Prof tergolong dalam satu pandangan bahawa social science tu harus mempunyai tujuan dan harus committed kepada masyarakat dan tentunya perubahan masyarakat. Pada waktu kini ataupun dari dulu lagi, bagaimana Prof melihat peranan sains sosial dalam perubahan atau untuk mendorong perubahan masyarakat? Apa pentingnya dan peranan sains sosial? Dan mungkin agak sejak ke belakang ini satu perspektif sains sosial macam begitu kurang dititik beratkan. Jadi bagaimana pandangan Prof terhadap hubungan ini? Dan apa yang mungkin akan disarankan Prof? Ya, kalau di Malaysia sains sosial itu berkembang di akademia, di universiti ya, di situ. Dan kalau kita melihat sejarah universiti, sudah mulai pada 1980-an dikenakan dari kerajaan ke atas universiti itu apa yang saya pakai istilah ethos birokrasi. Birokratik. Birokratik ethos. Artinya cara-cara melakukan penyelidikan sekalipun itu ditentukan oleh ethos. Birokrasi. Dan saya fikir itu satu kekangan kepada perkembangan sains sosial. Kemudian pada 1990-an birokratik ethos tadi masih ada di sana. Timbul gangguan daripada institusi-institusi supranasional. Artinya institusi-institusi yang tinggi derajatnya daripada negara. Seperti World Bank. Dan World Bank dengan dasarnya memasuki satu ethos yang tambahan, yaitu corporate ethos. Corporatization mungkin. Corporatization pada waktu itu. Malah istilah-istilah di satu universiti itu ditukar kepada manager. Dan itu dan pada 1990-an juga terjadinya globalisasi. Globalisasi itu ada dua aspek dari globalisasi. Satu, globalisasi yang bagus, yaitu kita dapat berinteraksi dengan bagian dunia lain, kerana dunia ini makin mengecil gitu, makin mengecil, itu satu. Tetapi segi yang lain, globalisasi
itu sentiasa diiringi, malah digiringi oleh ekonomi ideologi neoliberal. Dan ekonomi neoliberal, ideologi neoliberal tadi juga memasuki universitas. Jadi bayangkan 3 serangan bertubi-tubi dari membuat nasional, internasional ke nasional ke peringkat universiti. Iya. Dan setelah itu kalau mulai 1974 itu terdapat satu kompetisi paradigma, yaitu teori yang bertentangan, tetapi berkoeksistensi, tidak berperang, ya, cuma mengikut masing-masing. Pada 1989 terjadi tembok Berlin untuk diruntuhkan. Apabila dan itu menandakan kejatuhannya state socialism. State socialism yang jatuh. Sosialisme hanya kalah, tapi tidak mati. Kalah tidak mati. State socialism saya pikir sudah mati, tapi sosialisme tidak. Jadi di sini terjadi satu kesimpang siuran intelektual dan dirasai juga oleh ahli-ahli social science, dunia akademik di social science di Malaysia. Yang dulu pemikiran progresif itu sudah menyerah, sudah tertawan dengan keadaan yang baru tadi, dan tidak lagi tidak lagi mau melihat social science itu dari perspektif yang teori, yang kritikal. Jadi bayangkan digabungkan semua ini, jadi sains sosial menjadi lemah. Tetapi sekarang sudah ada satu angkatan sarjana yang scholars, sarjana muda, yang ingin mengembalikan pencapaian social science pada 1970-an lagi, dan menggunakannya untuk manfaat sosial masyarakat Malaysia. Dan itu satu yang saya rasa satu sinaran harapan. Dan mungkin untuk merumuskan dan untuk menyimpulkan, adakah apa-apa pandangan Prof atau perkongsian Prof dengan mereka yang sarjana muda yang terlibat dalam praktik dan juga kajian social science? Apakah perkongsian Prof yang boleh diberikan kepada mereka, atau apakah idealnya atau nilainya yang harus kita melihat kembali dan sentiasa cuba untuk mengkedepankan bagi mereka yang terlibat dalam social science, dalam perubahan masyarakat, dan untuk satu mungkin negara ataupun dunia yang lebih baik? Apakah perkongsian Prof? Ya, belakangan ini sudah ada satu kumpulan yang saya tahu, mungkin ada lagi kumpulan di tempat lain, yang menyadari pentingnya sains sosial dalam upaya memanfaatkan masyarakat. Dan saya cukup mendukung upaya dan usaha mereka itu, dalam satu. Dan untuk kita mengetahui apakah cabaran kita, artinya kita andaikan kita di persimpangan jalan, Kalau di persimpangan jalan, kita harus berhenti sebentar dan menanyakan dari bagaimana kita sampai kepada titik ini, titik persimpangan tadi, untuk kita menentukan sama ada kita mau berjalan terus ke sini ke atau kiri atau ke kanan ataupun putar dan balik kembali, dan ini memerlukan satu pertanyaan,
dari mana datangnya kita. Dan ini sudah ada usaha sekarang di ICMAS, di UKM, oleh persatuan ini untuk melihat menjejak sejarah social science di sini untuk menentukan apakah orientasi kita. Dan untuk maksud ini kita lihat dan meneliti kembali kritikan-kritikan. Okey, kita lihat sejarah kronologi kerana sejarah. Pada 1970-an mereka melihat dominantnya value free sociology, maka dipindah, diubahnya menjadi committed sociology. Itu 74. Committed sociology pada 80-an sudah terdiri satu fakulti development science pada waktu itu. Itu kalau kita lihat, itu juga adalah ekspresi dari kemahuan committed sociology tadi. Ya, dari peasantry studies kepada development studies. Dari sebagian daripada department terus menjadi satu fakulti untuk maksud interdisciplinary. Itu artinya committed untuk ini. Jadi sudah ada komitmen di situ. Namun pada awal 1990-an timbul satu kritik hebat, kritik yang konstruktif apabila dikatakan kebanyakan daripada kajian social science di sini itu tidak lain daripada tumpukan serbuk gergaji. Kenapa? Sawdust. Sawdust. Serbuk gergaji itu apabila ditiup angin terbang sudah tiada. Jadi itu suatu yang serius. Yang serius oleh dua orang social science dari UKM, dari antropologi sosiologi, mengkritik. Dan pandangan saya sendiri secara pribadi ada asasnya. Kerana yang dikatakan karya-karya itu serbuk gergaji kerana mereka tidak ada point of view. Artinya tidak ada komitmen tadi. Committed Sociology 19 deklarasi 1974 sudah hilang. Kemudian tidak ada teori sebagai rangka. Jadi terlalu empiris, empirical yang dikatakan data driven. Yang saya panggil mereka itu factologist. Mereka himpun fakta. Dan ada juga yang memanggil mereka itu butterfly collectors. Jadi ini walaupun jelek tapi itu gurauan semata-mata di kalangan ahli sains sosial. Itu pada 1990. Artikel itu saya pikir, tetapi sayang sekali tidak ada debat. Hanya satu dekad kemudian timbul satu ucapan presidential address pidato kepresidenan dari PSSM oleh Abdul Rahman Ambung menyatakan social science sosial di Malaysia ini memerlukan mereka yang theoretically informed. Itu adalah sokongan kepada saranan yang terawal pada 10 tahun yang lalu. Artinya debat tidak terjadi. Dan dalam pidato itu juga dikatakan, disarankan supaya keluar dari batasan politik nasion.
tapi keluar menjadi internasional kajian. Jadi kemudian pada waktu yang sama Anthony Giddens menyatakan juga bahwa ini boleh diedit kan ya? Rupa-rupanya ya Anthony Giddens pada 1996 dari University of Cambridge waktu itu, dia menyatakan kebanyakan penyelidikan sosial di Amerika katanya telah merosot menjadi empirisisme murni katanya. Dia gunakan perkataan empirisisme murni, pure empiricism, sehingga tidak lagi terpandukan perspektif teori yang memanfaatkan. Dan ini yang dikatakan Giddens. Ini Giddens ahli sosiologis. Kemudian itu 1996 dan kita kembali kepada Malaysia. Pada 2019 Hans-Dieter Ewers, dulunya profesor di IKMAS, membuat satu pernyataan yang juga keras. Dia membuat dua kenyataan yang keras. Satu katanya, ketiadaan tradisi teori yang kukuh dalam kajian sains sosial di Malaysia. Jadi itu sealiran dengan pemikiran tompok gergaji tadi, saranan tompok gergaji yang 10 tahun sebelum 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum itu. Dia mengkonfirmasi 20 tahun apa yang diperhatikan oleh dua ahli sosiologi dari antropologi sosiologi UKM pada waktu itu. Dan dia juga mengesahkan pada Anthony Giddens tentang Amerika pada 96. 96. Dan disambungkan kenyataan oleh Hans-Dieter Ewers tadi, katanya kebanyakan kajian yang dihasilkan di Malaysia cenderung bercorak empirical dan deskriptif dan kurangnya berpandukan teori. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 90 sudah 30 tahun pandangan ini. Dan ini adalah satu cabaran bagi sarjana muda sekarang ini, angkatan Anda ini mempertimbangkan kritikan-kritikan konstruktif ini dan memajukan social science gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya merasakan saya pasti ini akan menjadi satu inspirasi dan satu seperti dikatakan dorongan untuk mereka yang terlibat dalam atau mempunyai minat terhadap pembangunan sains sosial di Malaysia untuk berusaha dengan lebih gigih lagi supaya menghasilkan tulisan-tulisan dan juga mungkin pandangan yang lebih kritikal dan yang lebih menyimbang kepada perkembangan progresif masyarakat. Jadi itu buat masa ini izinkan saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Halim kerana sudi berkongsi, dan bukan senang untuk Prof mencari masa dan juga menceritakan pengalaman beliau pastinya penuh dengan berbagai panduan dan juga nilai untuk kita supaya dapat bergerak ke depan lebih cergas dan lebih baik. Jadi sampai sini sahaja untuk kali ini. Terima kasih dan terima kasih Prof.